Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Graciela Fiona Dareno, NIM 2214201121 dari kelas A4 Keperawatan semester 7. Dan pada saat ini saya akan membawakan video dengan materi tren dan isu keperawatan gerontik. Video ini dibuat untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah keperawatan gerontik dengan dosen pengampu Nurse Michelle Khairupan, Eskap, MKes. Baik, kita masuk di pendahuluan. Di Amerika Serikat, jumlah populasi lansia berusia 60 tahun atau lebih diperkirakan hampir mencapai 600 juta orang dan diproyeksikan menjadi 2 miliar pada tahun 2050. Pada saat itu, lansia akan melebihi jumlah populasi anak dari umur 0 sampai 14 tahun. Jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan menjadi sebesar 7,28% pada tahun 2022 menjadi sebesar 11,34%. Nah, faktanya, di Cina terdapat populasi lansia yang sebagian besar berusia lebih dari 100 tahun, masih hidup dengan sehat, dan sedikit sekali prevalensi kepikunannya. Menurut mereka, rahasianya adalah menghindari makanan modern, banyak mengkonsumsi sayur dan buah, aktivitas fisik yang tinggi, sosialisasi dengan warga lain, serta hidup di tempat yang sangat bersih dan jauh dari polusi udara. Hal ini merupakan tantangan bagi kita semua untuk dapat mempertahankan kesehatan dan kemandirian para lansia agar tidak menjadi beban bagi dirinya, keluarga, maupun masyarakat. Asas pendekatan dan jenis pendekatan lansia. Asas menurut WHO tahun 1991 adalah to add life to the years that have been added to life, dengan prinsip kemerdekaan, partisipasi, perawatan, pembunuhan diri, dan kehormatan. Asas yang dianut oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah meningkatkan mutu kehidupan lanjut usia, meningkatkan kesehatan, dan memperpanjang usia. Pendekatan. Menurut World Health Organization tahun 1982, pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menikmati hasil pembangunan. Yang kedua, masing-masing lansia mempunyai keunikan. Yang ketiga, lansia diusahakan mandiri dalam berbagai hal. Yang keempat, lansia turut memilih kebijakan. Yang kelima, memberikan perawatan di rumah. Yang keenam, pelayanan harus dicapai dengan mudah. Yang ketujuh, mendorong ikatan akrab antar kelompok antar generasi. Jenis pelayanan kesehatan terhadap lansia meliputi 5 upaya kesehatan, yaitu peningkatan atau promotion, yang kedua, pencegahan atau prevention, yang ketiga, diagnosis dini dan pengobatan atau early diagnosis and prompt treatment, yang keempat, pembatasan kecacatan atau disability limitation, serta yang terakhir adalah pemulihan atau rehabilitation. Promotif. Usaha promotif merupakan proses advokasi kesehatan untuk meningkatkan dukungan klien, tenaga profesional, dan masyarakat terhadap praktik kesehatan yang positif menjadi norma-norma sosial. Berikut adalah penyampaian 10 perilaku yang baik pada lansia, baik perorangan maupun kelompok lansia adalah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mau menerima keadaan, sabar, serta meningkatkan rasa percaya diri dengan melakukan kegiatan sesuai kemampuan. Lalu selanjutnya, menjalin hubungan yang teratur dengan keluarga dan sesama. Lalu ada olahraga ringan setiap hari. Lalu ada makan sedikit tetapi sering, memilih makanan yang sesuai dan banyak minum air putih. Lalu ada berhenti merokok dan minuman keras. Selanjutnya ada kembangkan hobi dan minat sesuai kemampuan. Lalu ada tetap memelihara hubungan harmonis dan pasangan. Dan juga ada memeriksakan kesehatan secara teratur. Selanjutnya menyampaikan pesan bahagia, yaitu dari B, berat badan berlebih dihindari. A, atur makanan yang seimbang. H, hindari faktor resiko penyakit jantung dan situasi yang menegangkan. A, agar terus merasa berguna dengan mengembangkan kegiatan atau hobi yang bermanfaat. G, gerak badan teratur dan sesuai kemampuan. I, ikuti nasihat dokter dan perawat. A, awasi kesehatan dengan pemeriksaan secara berkala. Mencakup pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Melakukan pencegahan primer meliputi pencegahan kesehatan pada lansia sehat, tidak ada penyakit, dan promosi kesehatan. Jenis pelayanan pencegahan primer adalah sebagai berikut. Yang pertama ada konseling, berhenti merokok dan minuman beralkohol, dukungan nutrisi, exercise, keamanan di dalam dan sekitar rumah, manajemen stres, dan penggunaan medikasi yang tepat.
Melakukan pencegahan sekunder meliputi pemeriksaan terhadap penderita tanpa gejala hingga penderita yang mengidap faktor risiko, kontrol hipertensi, deteksi dan pengobatan kanker, screening atau pemeriksaan retal, mamogram, pap smear gigi, mulut, dan lain-lain. Melakukan pencegahan tersier dilakukan setelah terdapat gejala, penyakit, dan cacat. Mencegah cacat bertambah dan ketergantungan serta perawatan bertahap. Tahap pertama, perawatan di rumah sakit. Kedua, rehabilitasi pasien rawat jalan. Ketiga, perawatan jangka panjang. Jenis pelayanan pencegahan tersier. Mencegah berkembangnya gejala dengan memfasilitasi rehabilitasi dan membatasi ketidakmampuan akibat kondisi kronis. Misalnya, osteoporosis atau inkontinensia urin atau fekal. Mendukung usaha untuk mempertahankan kemampuan berfungsi. Diagnosis dini dapat dilakukan oleh lansia sendiri atau petugas profesional atau petugas institusi. Oleh lansia sendiri dengan melakukan tes diri, screening kesehatan, memanfaatkan kartu kesehatan atau KMS lansia, memanfaatkan buku kesehatan pribadi atau BKP, serta penandatanganan kontrak kesehatan. Oleh petugas profesional atau tim pemeriksaan status fisik, wawancara masa-masa lalu dan saat ini, obat yang dimakan atau yang diminum, riwayat keluarga atau lingkungan sosial, kebiasaan merokok atau minuman beralkohol. Pemeriksaan fisik diagnosis seperti pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan pelvis dan rektum, gerakan sendi, kekuatan otot, penglihatan dan pendengaran, dan lain-lain. Screening kesehatan meliputi berat dan tinggi badan, kolesterol, dan tumor. Pemeriksaan status mental dan psikologi. Status mental terdiri atas pengkajian memori, perhatian, orientasi, komunikasi, dan perilaku. Pemeriksaan status fungsi tubuh apakah mandiri atau independen, kurang mandiri atau partially, dan ketergantungan atau dependent. Rehabilitasi. Pelaksana tim rehabilitas, petugas medis, paramedik, dan non-paramedis, prinsip pertahanan kenyamanan lingkungan, istirahat, dan aktivitas mobilisasi, pertahankan kecukupan nutrisi, pertahankan fungsi pernafasan, pertahankan fungsi pencernaan, saluran kemih, psikososial, dan komunikasi, upaya rehabilitasi penglihatan berkurang atau tidak bisa melihat, upaya rehabilitasi bagi lansia dengan keterbatasan pergerakan atau imobilisasi, upaya rehabilitasi bagi lansia dengan kepikunan atau demensia. Demikianlah video saya mengenai tren dan isu keperawatan gerontik. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan saya ucapkan sampai berjumpa kembali.